Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih berjudul tentang Tumbal Gadis Perawan, yang memasuki part yang kedua, yang merupakan kelanjutan dari part yang sebelumnya. Untuk kalian yang belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini masih ditulis oleh Manavila yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih kelanjutan ceritanya dan bagaimana misteri ini akan terungkap dan juga berakhir, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai kembali. Selama liburan, Pina ditugaskan untuk menjaga toko kelontong milik tantenya sambil menunggu berita atau artikel tentang boneka Furby. Ia sampai rela menunda kuliahnya, saking serius ingin menangkap pelaku pesugihan itu. Jika memang benar lelaki itu dalangnya, kapan beritanya muncul ya? Capek banget rasanya, pikir Pina sambil melayani pembeli. Beberapa pelanggan kurang nyaman dengan Pina karena tidak berekspresi sama sekali dan sering tidak menjawab pertanyaan mereka, sampai tantenya harus menepuk pundak Pina agar tersadar dari lamunan. "Pina, kamu itu ngapain sih? Tuh lihat pembelinya pada kabur," protes tantenya. Pina menoleh dengan sedikit terperanjat lalu tersenyum malu. "Ya maaf tante, aku nggak fokus tadi." Beliau menggeleng maklum lalu berucap, "Kalau gitu fokus lagi, jangan bikin tante rugi dong." "Iya tante, aku janji gak bakal ngelamun lagi kok." Melihat kesungguhan Pina, tante seketika tersenyum lembut. "Ya sudah tante, pergi dulu ya, ada urusan di luar sebentar." Pina memicingkan mata. Ia baru sadar tantenya sudah berpakaian rapi dengan model pakaian anak muda zaman sekarang. Jangan-jangan beliau ini mau berkencan. Senyum jahil terukir di bibir saat tantenya dibonceng motor oleh seorang pria seumuran. Ketika sedang asik dengan pikirannya, tiba-tiba gawai di saku celana jeans bergetar. Pina lekas mengangkat panggilan telepon dari Cantika. Dalam panggilan tersebut, Cantika memberitahu Pina kalau berita itu muncul kembali dan lagi korbannya seorang gadis. Pina yakin ini bukan kebetulan. "Tika, kamu mikir hal yang sama nggak?" Aku mikir tumbalnya harus cewek." Benar, ternyata Cantika satu pemikiran dengannya. Tanpa bicara panjang lebar, mereka langsung memutuskan untuk pergi ke tempat tinggal korban ketiga setelah Rana. Untungnya alamat sudah digenggam oleh Cantika, jadi mereka tinggal bertemu di tempat tujuan. Selepas itu, Pina lekas mencari nomor Pian dalam gawainya, kemudian menempelkan layar datar itu ke pipi. Mendadak dari arah jalan raya ada mobil hitam yang terparkir tepat di depan toko kelontong tantenya. Kedua kaki jenjang berlari keluar dan mendapati Pian keluar mobil. "Pina, kamu udah tahu beritanya?" tanya Pian sambil menahan pintu mobil. Anggukan mantap Pian ia berikan. Ia berkata, "Udah tadi Cantika telepon. Aku juga udah dapat alamatnya nih. Ayo langsung saja kita ke sana." "Oke lah." Pian masuk ke mobil lagi dengan Pina yang duduk di samping selepas menutup toko tantenya. Mobil pun dihidupkan kembali, melaju menuju tempat tujuan akhir. "Aku terus mimpi buruk sebulan ini." Serius?" tanya Pian dengan sedikit menoleh dan alis terangkat. Pina mengangguk makin mempererat genggamannya. "Iya, Rana muncul di mimpi aku. Serem banget kondisinya, kayak nyata." Mobil tiba-tiba berhenti karena lampu lalu lintas berubah merah. Pian mendekap Pina saat itu dan menenggelamkan kepalanya di dada. "Aku kan udah bilang jangan maksain. Jadi sekarang kamu maunya bagaimana?" Pina menatap manik hitam cemerlang itu, lalu membalas dekapan kekasihnya dengan erat.
Aku nggak bisa berhenti sekarang. Rana butuh bantuan aku. Iya, ya udah. Aku bakal temenin kamu sampai beres, oke? Pina mengangguk dan memejamkan mata selama berpelukan. Anehnya dalam kondisi seperti itu, ia mencium bau amis darah, padahal pengaruh mobil masih menempel dengan baik pada grill AC. Pina membaui kaos yang dipakai Bian, tapi asal baunya bukan dari sana. Kemudian mencium bau badan sendiri, bukan pula dari sana. Kenapa nak? Tanya Bian terheran-heran dengan tingkah perempuan di depannya. Aku mencium bau amis. Kamu gak habis motong daging kan? Bian menggeleng dengan alis yang terangkat. Ia otomatis mencium bau ketiaknya. Gak bau kok, perasaan kamu aja kali. Pina menyipit memandang Bian. Saat itu lampu merah berubah kuning. Mobil lekas melaju kembali. Pina pun duduk bersandar lagi dengan perasaan gelisah. Kayaknya itu cuma perasaan kamu aja deh. Udah, jangan terlalu dipikirin. Pina menatap kekasihnya yang sedang menyetir. Dengan napas panjang, ia makin bersandar pada sandaran jok. Sesamanya di tempat tujuan, yaitu rumah korban ketiga dari boneka misterius. Rupanya Cantika sudah menunggu sejak tadi. Pina dan Bian turun, lekas berjalan menghampiri Cantika. Gimana, ada orangnya nggak? Tanya Pina. Sorot mata Cantika tampak risau. Beberapa kali menatap rumah berpagar besi putih itu dan beralih menatap Pina lagi. Ada apa, Tika? Jangan bikin aku penasaran dong, kata Pina dengan tegas. Cantika menunjuk jendela di lantai 2 dengan gorden terbuka. Kedua matanya memperlihatkan kengerian yang amat sangat menjalar ke seluruh tubuh. Itu lihat, serunya disertai napas yang tidak karuan. Bian dan juga Pina mengikuti petunjuk Cantika. Namun mereka tidak melihat apa-apa. Gak ada apa-apa loh. Kamu itu mau ngasih tahu apa sih? Tanya Pina. Badan Cantika kian bergetar. Ia memegangi tangannya sendiri lalu menatap kaku pada Pina. Kalian beneran gak lihat? Enggak, aku gak lihat, jawab Bian dengan santai sambil melipat tangan. Pina mencoba memicingkan mata ke arah jendela sambil mendekat beberapa langkah, tetapi hanya ruang gelap yang dilihatnya dan tidak ada apapun. Pina menggeleng tanpa kata kemudian menatap Cantika. Ketika itu gemetar tubuh Cantika makin kencang. Sementara Pina mencengkeram bahu Cantika karena cemas. Tika, sadar. Yang kamu lihat itu apa? Ayo kasih tahu aku. Pekiknya sambil mengguncang-guncangkan bahu temannya. Aku lihat ada ke apa, Tika? Tidak disangka, Cantika tiba-tiba pingsan. Pina dengan sikap menangkap badan Cantika yang hampir tumbang itu. Pina terperanjat dengan kedua tangan menutup mulut. Dirinya lekas menyuruh Bian untuk memboyong Cantika ke dalam mobil dan mendudukannya di jok samping pengemudi. Setelah dibaringkan, Bian membeli air mineral yang dingin untuk Cantika atas permintaan Pina. Karena Cantika yang tidak kunjung sadar, mereka membiarkannya di dalam mobil dengan AC menyala. Bagaimanapun juga Pina harus segera menyelesaikan penyelidikan ini. Itu kenapa Pina memilih untuk tetap bertamu meski tanpa Cantika. Setelah berada di depan pintu, Pina mengetuk 3 kali menunggu jawaban dari pemilik rumah, namun tidak ada yang menyaut. Pina pun mengetuk lagi sambil menyebutkan nama penghuninya, berharap kali ini ada seseorang yang menjawab. Jika tidak ada yang menjawab lagi, itu artinya rumah ini sedang ditinggal pemiliknya. Ya, tunggu sebentar. Suara seorang wanita terdengar. Untunglah ternyata masih ada penghuninya. Pina menoleh dan tersenyum pada Bian, mengungkapkan rasa lega tanpa harus berkata. Mereka pun masuk setelah disambut oleh Tante Safira dengan ramah. Sambil menunggu Tante Vira ke dapur, Pina dan Bian duduk dengan tenang di sofa ruang tamu. Mereka mengamati perabotan yang ada di sana. Ada beberapa lukisan lumayan besar, pot-pot bunga di setiap sudut ruangan, dan lemari untuk gelas beserta piring cantik. Biasanya hanya untuk pajangan saja. Tidak berlangsung lama,
Tante Vira kembali dengan membawa 2 gelas kopi, 1 toples kue nastar dan kue salju. Beliau menatanya di meja kaca lalu duduk di sofa samping Pina. Mereka pun mulai berbincang serius. Pina menyampaikan niat awalnya pada Tante Vira. Beliau tampak sangat bersyukur dan senang. Tanpa segan lagi Tante Safira membawa Pina dan Pian masuk ke kamar putrinya. "Ini kamar Via," kata Tante Vira sambil menyalakan lampu kamarnya. Tante sengaja matiin lampu, soalnya sering kedengaran suara-suara aneh gitu. Suara aneh. Seketika Pina menatap Tante Vira, meminta penjelasan. Helaan nafas terdengar. Tante Safira melangkah menuju bingkai foto yang tersimpan di depan meja kecil samping kasur. Di dalamnya dipajang foto seorang gadis cantik dengan rambut pirang, tampak menggunakan kaos dan sneakers yang mahal. Viana memang suka nyobain hal-hal yang baru, itu gak masalah selama tidak bahayain diri sendiri, kata Tante Vira, seraya mengelus bingkai foto putrinya itu. Tapi beberapa bulan lalu, Via memang lagi suka hal-hal yang mistis dan juga horor. Terus dia beli tuh boneka itu. Bonekanya lucu, jadi Tante biarin aja. Bentar, jadi kejadiannya 3 hari setelah beli boneka? Tanya Pian, terlihat mulai tertarik. Tante Vira mengangguk, lemah seraya menyimpan bingkai fotonya lagi. Ia menjelaskan dengan nada bicara yang pelan. Selama 3 hari, Via kelihatan pucat. Tante pikir dia cuma sakit biasa saja. Jadi, Tante suruh minum obat doang. Tidak menyangka anak yang dulunya ceria tiba-tiba jadi pasien RSC karena insiden aneh itu. Pina langsung memeluk Tante Safira yang gemetar. Pada pelupuk matanya terlihat mulai berair. Jadi, Tante tahu kalau sakitnya Viana itu emang gak wajar? Tanya Pina hati-hati. Tante Vira hanya menjawab pertanyaannya dengan anggukan. Tampaknya beliau sudah mencapai batas, mungkin sebentar lagi akan menangis. Sebelum hal itu terjadi, Pina mulai bertanya lagi. Terus boneka itu Tante simpan di mana? Tante menguncinya di lemari. Pandangan mereka langsung tertuju pada lemari besar di kamar. Pian kemudian melangkah mendekat dan mencoba membuka pintu lemari, namun terkunci. Ia pun menoleh dan menggeleng pada Pina. Tante simpan kuncinya di mana? Tanya Pina seraya melepas pelukan. Tante Vira berjalan, beliau mengeluarkan sebuah kunci dari saku celana longgarnya. Lalu terbukalah lemari itu. Setelah Tante membuka kuncinya, di dalam terdapat boneka Furby dengan paruh mengatup sangat rapat. Ambil aja boneka ini, Tante udah gak mau lihat. Pina mengamatinya dengan seksama lalu mengambil boneka itu. Kedua bola mata Furby memang agak aneh, menyatu seperti mata burung hantu. Tatapannya pun seperti mengikuti. Ketika mencoba membuka paruhnya ternyata sulit. Padahal boneka Furby yang ia lihat di internet itu bisa dibuka paruhnya. Mungkin ada tombol untuk membukanya. Gumam Pina sambil membolak-balikkan boneka berbulu halus itu. Tapi tidak ada tonjolan apapun di badannya. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyudahi pertemuannya dan pamit pulang. Waktu sampai di depan mobil, Cantika sudah terbangun. Dia membuka pintu mobil dan menghampiri Pina yang memegang boneka. Itu bonekanya. Kalian udah masuk ke sana? Pian hanya mengangguk saja. Sementara Pina menjawab, iya, ini bonekanya. Tapi aku bingung harus ngelakuin apa sama boneka ini. Kita bisa memancing cowok itu dengan bonekanya kan? Kalau memang dia pelakunya, sahut Pian diiringi dengan anggukan setuju dari Pina. Tiba-tiba Cantika berubah murung. Matanya tidak berani melihat boneka yang dipegang oleh Pina. Melihat reaksi itu, Pina jadi makin penasaran dengan kejadian pingsannya Cantika. Oh ya, waktu kita sampai, kamu lihat sesuatu kan? Kasih tahu aku, kamu tadi itu lihat apa? Tanya Pina menuntut. Badan Cantika otomatis menegang. Tampak kerongkongannya menelan ludah sangat berat. Itu, liriknya tertahan. Aku lihat orang gedor-gedor jendela. Dia ngeluarin suara minta tolong, tapi serem banget. Kupingku kerasa jadi setengah budak. Serius, itu yang kamu lihat?
Cantika mengangguk pelan lalu menatap Pina, penuh harap seraya menggenggam jemarinya. Tapi aku gak mau nyerah. Nina harus sembuh kayak dulu. Pina tersenyum haru mendengar ucapan Cantika. Padahal dirinya itu mau menyerah, sempat ingin menyerah. Ya karena mimpi buruk yang ia alami selama menyelidiki kasus ini. Tapi Cantika berbeda, benar-benar teman yang sangat baik. Baiklah kalau begitu kita harus menyusun rencana dulu. Selabian menginterupsi. Kedua perempuan itu pun mengangguk. Mereka pun masuk semua ke dalam mobil Pian dan berdiskusi di dalam. Kalau dari kasus sebelumnya boneka itu biasanya hilang setelah dibuang. Jelas Pian seraya melirik keluar. Bagaimana kalau kita simpan bonekanya di tong sampah rumah ini saja? Sambungnya menatap kedua gadis yang ada di jok belakang. Kalau udah gitu terus kita buntutin dia? Tanya Pina dengan telunjuk menyentuh dagu saat berpikir. Menurutku lebih baik kita tangkap saja, terus laporin ke polisi, salah Cantika. Pina langsung mengangguk setuju dengan usulan itu. Alis Pian mendadak berjengit lalu menggeser duduknya lebih dekat. Apa kita punya cukup bukti? Tanyanya seraya memandangi Pina lekat. Ya aku pikir enggak sih. Jawab Pina ragu-ragu seraya memeluk lebih erat boneka berbulu itu. Seketika Cantika mengempaskan tubuh pada sandaran jok cukup keras. Terus kita harus gimana? Kamu ada ide lagi nggak, Pian? Ada, apa? Kita buntuti sesuai dengan usulan Pina. Selama itu coba saja kumpulin bukti, tapi sebisa mungkin jangan sampai ketahuan. Pasti susah, soalnya kita bertiga. Kalau kesempatan ini gagal, belum tentu ada kesempatan lagi, kata Cantika. Berarti harus bagi tugas. Pian menatap kedua perempuan di hadapannya bergantian. Aku yang membuntuti cowok itu duluan, lalu kalian tunggu instruksi dariku, gimana? Tiba-tiba jemari Pina ini menggenggam dengan erat tangan Pian. Sorot matanya menunjukkan kecemasan. Meski samar, Pian bisa melihat kelengan tidak setuju dari Pina. Gak apa-apa nak, nanti kalau aku butuh bantuan pasti langsung telepon kamu kok. Pian tersenyum, sedikit membuat perasaan Pina membaik. Genggaman itu pun lepas dengan senyum tipis terlihat dipaksakan. Melihat dari ekspresi Cantika yang berubah datar, jelas sekali ia tidak setuju dengan usulan Pian, tidak tahu kenapa. Oke, sekarang kamu taruh bonekanya di tong sampah ya. Terus balik ke sini lagi. Kita tunggu cowok itu muncul, ucap Pian memberi instruksi pertama. Pintu mobil dibuka. Pina keluar perlahan sambil mengamati keadaan sekitar. Ia melangkah biasa menuju rumah Tante Safira. Di sana terdapat tempat sampah berbentuk kotak di luar pagar. Pina menyimpan boneka Furby di dalamnya dengan satu tangan menjepit hidung. Segera dia menutup kembali tutup tong sampah pelan-pelan. Bau banget, keluh Pina setelah masuk kembali ke dalam mobil. Kamu ada tisu basah nggak? Enggak sih, tapi aku ada air, ucap Cantika sambil menyodorkan botol mineral yang dibeli Pian ketika dirinya pingsan. Wah, makasih. Pina tersenyum segera membasuh tangan dengan sedikit membuka pintu mobil. Setelah instruksi pertama selesai, kini giliran mereka untuk menunggu cowok itu datang. Pastinya akan sangat melelahkan, terlihat dari kondisi Pina dan Cantika sekarang. Mereka justru ketiduran dengan saling bersandar satu sama lain. Hanya Pian yang melek pada kala itu. Keadaan semakin gelap, penerangan hanya ada pada rumah-rumah yang berjejer di sisi jalan. Kendaraan lain pun sudah tidak ada yang lewat, sehingga kondisi di komplek perumahan ini sangat sunyi. Mobil Pian pindah agak jauh dari rumah Tante Safira supaya tidak dicurigai oleh tersangka. Mendadak dering ponsel Pina membangunkan pemiliknya. Tangannya merogoh benda pipih yang ada di saku jaket, rupanya chat WA dari tantenya. Pina lupa tidak memberitahu terlebih dahulu tentang toko kelontong yang ditinggalkan. Pasti sebentar lagi tantenya akan menelepon dan marah besar. Dan benar saja tantenya langsung menelepon. Dia menghela napas dalam-dalam mengembuskannya dengan kasar.
kemudian menempelkan gawai di kuping. Seketika suara dari seberang sana langsung menggelegar membuat telinganya berdengung. Sementara Cantika bangun karena tersenggol badan Pina yang condong padanya. Pian yang sejak tadi tidak bersuara fokusnya jadi teralihkan. "Siapa?" tanya Pian. "Tanteku," jawab Pina berbisik. Pian pun tidak bertanya lagi, membiarkan Pina dengan urusannya sendiri. Setelah obrolan Pina dengan tantenya selesai, seorang laki-laki tampak mengendap-endap menuju rumah Tante Safira. "Itu?" tanya Pina memastikan seraya menatap Pian. "Iya, sepertinya." Mereka dia mengamati dengan napas yang ditahan, sedangkan Cantika yang baru terbangun sedikit agak linglung menatap keluar sambil memelototi sosok laki-laki itu. "Ya udah, oke, aku gerak sekarang. Kalian tunggu di sini. Tunggu instruksi dariku ya," bisik Pian lalu keluar dari mobil dengan pelan sekali setelah lelaki itu cukup jauh. Pina mengangguk patuh. Ia dan juga Cantika menunggu di dalam mobil sambil menggenggam ponsel. Ketika sosok Pian sudah cukup jauh, masuk satu chat WA dari Pian, menyuruh Pina dan Cantika untuk mengikutinya dari belakang. Dalam perjalanan, Cantika tiba-tiba berhenti, padahal mereka hampir sampai di rumah yang dimasuki tersangka. Pagar berkarat menandakan tempat ini sudah ditinggal lama oleh pemiliknya. "Ini kayaknya rumah kosong, apa nggak sebaiknya kita kembali aja?" bisik Cantika, menatap lantai putih rumah itu yang benar-benar berubah menjadi coklat dan hijau penuh lumut. Sementara Bian sudah masuk rumah, tidak terlihat lagi sosoknya. Tidak mungkin mereka berhenti di situ saja, bukan? "Ayo masuk, kita nggak boleh berhenti di sini," kata Pina seraya mencengkeram pergelangan Cantika. "Tapi firasatku buruk, kita pergi aja yuk, lapor polisi." Pegangan pada tangan Cantika mengendur. Rupanya Pina merasakan perasaan yang sama juga. Terlihat dari mimik mukanya yang mulai gelisah. Namun Pian sudah ada di dalam. Mereka tidak mungkin meninggalkan Pian sendirian. "Bentar, aku chat Pian dulu," ucap Pina akhirnya. Akan tetapi saat fokusnya teralihkan, seorang pria muncul dari semak-semak dan memukul kepala keduanya menggunakan balok sampai ambruk. Seketika KW itu terpental pada tumpukan daun kering. Keduanya pun pingsan di teras rumah kosong. Pina terbangun dari pingsan, kupingnya berdengung sesaat setelah membuka mata. Ia mendesis nyeri seraya menegakkan duduknya. Hal pertama yang dia lihat adalah Pian dan Cantika. Mereka duduk dengan kaki dan tangan terikat ke belakang. Saat itu terasa ada yang menghantam dada hingga sesak. Disebabkan rasa takut dan terkejut datang secara bersamaan, tubuhnya tidak sempat bereaksi lebih, hanya mematung di tempat beberapa menit. Ketika kewarasannya kembali, Pina mengamati sekeliling. Tampaknya mereka telah disekap pada sebuah ruangan di rumah kosong, dan sudah jelas dirinya pun sedang dalam kondisi yang sama seperti teman dan pacarnya. "Ya, cowok itu, pasti dia yang melakukan ini," gumam Pina menatap mereka lagi. "Tika, bangun," panggilnya dengan suara berbisik. Kemudian Pina beringsut menuju Pian. Dia kembali memanggil kekasihnya agar terbangun. Perlahan Pian membuka mata, tubuhnya sedikit tersentak dengan manik yang langsung beredar. Mengamati ruangan penuh kardus dan perabotan rusak dan berdebu, kemudian beralih menatap Pina dengan lekat. "Astaga, kamu juga tertangkap?" "Iya," jawab Pina lesu. Garis matanya membawa Pian untuk melihat keadaan Cantika. Amarah penuh makian keluar dari mulut Pian, namun tentu saja memaki dengan nada yang rendah. "Kita harus cepat-cepat keluar dari sini," ucap Pina seraya menyenggol lutut Pian dengan lututnya. "Percuma marah-marah." "Oh iya, maaf, kamu benar, tapi gimana caranya?" Tidak tahu mengapa Pina merasakan kembali kejanggalan dari kekasihnya. Sebagai orang yang sangat dekat dengan Pian, tentu saja Pina bisa merasakan perubahan tingkah laku kekasihnya meski sedikit. Kecurigaan pertamanya muncul ketika Pian menolak menyelidiki kasus Rana lebih dalam. Namun,
Pina selalu berusaha positif dan menghapus semua prasangka buruknya saat itu. Kemudian kecurigaan yang kedua muncul ketika Pian menelepon seseorang dan membahas soal boneka. Bodohnya, Pina malah terbuai perlakuan lembut Pian. Dan lihat sekarang, Pian tidak seperti dirinya. Karena Pina tahu betul dalam situasi apapun Pian jarang sekali bertanya langsung sebelum ia berpikir dan tidak menemukan jalan keluarnya. Pian, serius kamu nanya? Tanya Pina memastikan. Kenapa? Kamu nggak kayak Pian? Kata Pina berharap mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pian berdecih seraya menggeleng dengan bibir tersungging. Kemudian menatap Pina yang mulai mencurigainya. Apa sih yang kamu pikirin? Kita ini sama-sama diikat loh, gak usah mikir macem-macem. Tidak, bukan itu jawabannya. Pian yang Pina kenal tidak akan menjawab seperti itu. Hal ini membuatnya bergeming. Menatap intens manik hitam Pian, keduanya lalu berpandangan. Seketika wajah Pian berubah datar dalam kurun waktu yang sangat singkat. Melihat perubahan ekspresi kekasihnya membuat degup jantung Pian cepat bersamaan dengan bulu kuduk yang berdiri. Tiba-tiba seseorang membuka pintu itu. Sosoknya tampak memakai hoodie hitam dengan kepala ditutup tudung. Buka ikatannya, tita Pian. Lelaki itu lekas membuka ikatan pada kaki dan juga tangan Pian, mengakibatkan napas Pina tercekat di kerongkongan. Pian, kamu? Kau baru sadar ya? Kata Pian seraya bangkit dari duduk dan berjongkok di depan muka Pina. Seringannya muncul, persis seperti laki-laki yang membawa boneka Furby milik Rana. Enggak mungkin. Sangka Pina dengan wajah berpaling dan kelopak yang menutup erat. Sesungguhnya Pina tidak ingin mengakui kenyataan ini, tapi Pian justru berucap lantang di depan mukanya. Sayang sekali, Pian yang kamu kenal itu tidak ada. Kamu bohong, please jangan pura-pura begini. Suara tawa seketika menggelegar di dalam ruangan itu. Pian bangkit setelah puas menatap pelupuk mata Pina yang mulai berair. Ia berucap pada lelaki tanpa nama, siapkan semua keperluan ritual. Selama aku pergi, jangan sampai mereka kabur. Baik bos, ucap lelaki itu hingga punggungnya menghilang di balik pintu. Kemudian Pian menatap Pina dan Cantika cukup lama tanpa suara, lalu pergi dari ruangan tersebut. Sebetulnya sejak tadi Cantika sudah sadar, terlihat dari matanya yang terbuka sesaat setelah kedua lelaki itu keluar. Ia berpindah pelan-pelan mendekati Pina yang menunduk. Tetes air terus berjatuhan dari pelupuk Pina. Pin, aku harap kamu ingat kalau kita masih dalam bahaya. Celetukan dari Cantika membuatnya tersadar. Pina menatap Cantika sambil terseduh. Maaf, lirihnya sambil menyeka air mata di pipi. 20 menit mereka saling diam hingga Pina sudah tidak menangis lagi. Cantika menggeser pantatnya menuju pintu lalu menempelkan daun telinga di sana. Aku gak dengar apa-apa, kayaknya di luar gak ada orang. Kamu serius? Anggukan dan senyuman dari Cantika membawa sedikit harapan untuk Pina. Dirinya berusaha melepaskan ikatan di tangannya, tapi sangat sulit sekali. Sini ku bantu. Pina terhenyak melihat Cantika yang sudah terlepas dari ikatan sepenuhnya. Temannya itu mendadak berjalan dengan lutut dan membantu melepas tali tambang yang membelenggu pergelangan tangan Pina. Loh, gimana caranya kamu lepasin? Cengiran cerah terbentuk di wajah Cantika. Ia membuka ikatan pada pergelangan Pina seraya berkata, aku dulu sering ikut eskul pramuka, simbol kayak gini sih gampang dibukanya. Hehehe. Tali tambang itu lepas, ikatan pada kaki juga lepas dan juga lekas dibuka oleh Pina sendiri. Kemudian keduanya bergerak dan menempel pada kiri dan juga kanan pintu, mendengarkan kembali kondisi di luar untuk memastikan. Aku nggak dengar apa-apa, kata Pina. Sama. Hening beberapa menit. Mereka berdua sama-sama memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk kabur. Mereka tidak memikirkan lagi cara menangkap kedua laki-laki sialan itu. Tujuan primer mereka adalah kabur dengan persentase kesuksesan yang besar.
bukan hanya lari tunggang langgang seperti kuda lepas. "Pina, coba kamu cek pintunya, dikunci atau enggak?" perintah Cantika. Pina otomatis mengangguk dan berdiri sedikit demi sedikit, lalu menggerakkan gagang pintu perlahan. Dan tentu saja pintu dikunci, saking takutnya mereka sampai berusaha sebaik mungkin dalam melakukan apapun. Pina kembali pada posisinya dan menggeleng lemas. Netranya mengamati satu persatu barang yang ada di ruangan. Tidak sengaja ia menatap sebuah gorden kotor yang terhalang oleh lemari serta barang-barang rusak lainnya. Dia berjalan mendekat lalu meremas gorden putih kusam dari balik lemari tua. "Tika, sini loh, lihat, aku nemu jendela," bisik Pina memanggil temannya untuk mendekat. Cantika bangkit dan mengendap-endap menuju Pina. Matanya menangkap sebuah cahaya yang bersinar dari balik lemari itu. Sepertinya mereka pingsan sampai pagi di sini. "Aku pikir ini gudang, karena aku tidak melihat jendela sama sekali dari tadi. Ternyata jendelanya di sini," tutur Cantika tepat berdiri di depan lemari tua. "Sekarang apa?" lanjutnya mengalihkan pandangan pada Pina. "Kita geser lemari ini. Kamu yakin?" Pina mengangguk. "Ya cuma ini harapan kita, karena pintu itu kan dikunci dari luar." Cantika berpikir, menatap pintu dan Pina bergantian. "Betul sih, yaudah ayolah," kata Cantika seraya membuka kardigan merah marunnya. Menyisakan tank top, kemudian kardigan itu dililitkan ke pinggang, bersiap mendorong lemari. Sedangkan Pina terlihat mengambil sebuah ikat rambut berbulu dari saku jaket untuk mengikat rambutnya. Mereka berdua berusaha mengerahkan tenaganya supaya lemari tadi itu tidak menutupi jendela lagi. Akan tetapi lemari itu hanya menimbulkan bunyi yang berderit tanpa bergeser satu jengkal pun. Cantika sampai ambruk di lantai penuh tanah sambil menghapus peluh di keningnya. Berbeda dengan Pina, ia berusaha membuka pintu lemari. Sayang engsel dari pintunya sudah rusak, sehingga tidak dikunci sekalipun lemari itu tidak akan terbuka. Di saat seperti ini, pintu ruangan mendadak terbuka, menampilkan sesosok laki-laki berhoodie hitam. Mereka refleks melempar kardus-kardus dari atas lemari hingga lelaki yang berdiri di pintu langsung tumbang. "Astaga!" bekik Pina lalu menutup mulutnya rapat dengan tangan. Mulutnya menganga. Cantika terkejut sampai tidak bisa berkata. Ia kemudian sadar menatap Pina yang sama terkejutnya. "Yaudah, kabur yuk, cepat, keburu dia sadar nanti," ajaknya langsung mencengkeram pergelangan Pina. Tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram erat kaki Cantika ketika melangkahi tubuh lelaki itu. Karena panik, Pina memukul kepala si lelaki dengan sepatu miliknya, kemudian segera membantu Cantika berdiri dan lari dari rumah itu. Sebelah sepatu putih ditinggalkan begitu saja. Namun mereka tidak habis pikir. Rumah tempat mereka disekap ternyata berada di tengah hutan. Benar-benar ada di tengah-tengah alam liar. Seketika tubuh Cantika limbung, meraba rumput hijau, dan meremasnya dengan begitu kuat. Sementara Pina berlari ke sana kemari mencari jalan keluar. Tetapi sejauh yang ia lihat hanya ada pohon-pohon besar menjulang, tinggi melingkari seonggok rumah mengerikan ini. "Ya ampun, kenapa kalian di luar?" Entah datang dari mana, Pian tiba-tiba muncul di belakang Pina. Dari arah rumah, lelaki berhoodie berjalan pelan sambil menekan pelipisnya. "Oh, kalian berhasil mengalahkannya, hebat sekali." Pina berlari dan menggenggam tangan Cantika. Keduanya tidak tahu harus melakukan apa. Kabur pun tidak bisa. Bagaimana caranya dalam satu malam, Pian dan lelaki itu memindahkannya ke sini. Dan anehnya mereka dipindahkan ke rumah di tengah hutan. Sangat tidak masuk akal. "Pian, lepasin aku sama Pina, ya. Kita janji gak bakal ganggu kamu lagi, ya kan Pina?" Melihat Cantika yang berlutut, makin menegaskan bahwa Pian bukan tandingan mereka. Dengan hati tak tenang, Pina menekuk lututnya dan menunduk dalam. Dia mengiyakan pertanyaan Cantika. Tiba-tiba kesadarannya langsung hilang ketika merasakan hantaman kuat di kepalanya. Gambar terakhir yang dia ingat, Cantika juga mengalami hal yang sama, dihantam oleh sesuatu
tidak dikenal berwarna hitam. Pina membuka mata, lagi-lagi ia terbangun di sebuah ruangan terbengkalai. Tidak ada barang-barang apapun di sini, hanya ada dirinya dan Cantika terikat seperti sebelumnya. Dari sini dia bisa melihat jendela tanpa kaca dengan pemandangan hutan berdaun lebat tanpa celah, temboknya dipenuhi noda darah yang aneh. Sungguh mengerikan rasanya Pina ingin segera kabur dari sini. Akan tetapi ketika netranya menatap lantai beton, dia menduduki sebuah pola aneh digambar dengan cat berwarna merah darah. Bisa jadi itu darah sungguhan. Memikirkan kemungkinan terburuk, tubuhnya langsung menegang, bahkan napasnya sempat tersendat. Dia beringsut menuju jendela tanpa kaca dan mengintip keluar. Ternyata sekarang mereka ada di lantai paling atas. Dia memastikannya dengan cara melihat ke bawah lalu ke atas, sekitar 2 atau 3 lantai dari permukaan tanah. Gawat, bisiknya menoleh ke pintu coklat tua di samping Cantika. Dengan sekuat tenaga terakhir, ia berangsur pindah menuju pintu, bahunya mencoba untuk mendorong pintu itu dan cukup berhasil. Akan tetapi suara berderi terdengar amat keras saat membuka pintu, membuat beberapa orang di bawah berjalan menuju ruangan ini. Bunyi alas kaki mereka begitu menggema sehingga kecemasan Pina kian meningkat dari waktu ke waktu. Dirinya bahkan sampai sesak napas. Dengan kaki dan tangan masih terikat, Pina berusaha pindah ke tempatnya tersadar. Namun pandangannya pada kala itu kembali buram sebelum sampai. Sesudah pukulan yang amat keras di kepalanya lagi, perlahan secerca cahaya dari lentera minyak menelusup mata. Dia meremas kepala yang betul-betul berdenyut setelah membuka mata dengan utuh. Terlihat darah segar menempel di telapak tangan, mendadak penglihatannya menjadi rabun. Pina tidak menemukan kehadiran Cantika malam ini. Pandangannya yang mulai jernih menangkap keberadaan Pian. Lelaki itu sedang berkutat dengan boneka-boneka Furby-nya. Karena kotor dan dipenuhi warna merah, boneka lucu jadi terlihat mengerikan. Boneka itu berjumlah 5, dengan sebuah jari manusia ditempel di dadanya yang lembut. "Kamu mau apa? Gambar aneh apa ini?" tanyanya dengan lirih. Pola yang ada tepat di bawah Pina persis seperti pola untuk ritual pemanggil setan. Dalam beberapa video yang diunggah Rana, ada foto bergambar seperti ini juga. Bedanya dalam foto itu tidak ada boneka. Dia sangat yakin itu pola untuk pengorbanan, jadi ritual itu sungguhan ada. "Pian, tolong, jangan lakukan ini, aku mohon," lirihnya. Pola itu berbentuk bintang dengan 6 sudut. 5 boneka ditaruh di masing-masing ujungnya, sementara sudut terakhir Pian yang menempati. Mendadak suaranya hilang. Pina tidak bisa berbicara saat Pian menatapnya tajam. Meski memaksakan diri dengan berteriak, tidak ada suara yang keluar sama sekali. Tenggorokannya sampai sakit. Pian segera memulai ritual dengan menyayat sedikit lengan sebagai kunci ritual pemanggil setan dan pengorbanan untuk sesuatu yang lebih berharga. Seketika itu juga, Pina merasakan sakit yang amat dahsyat di kepalanya. Penglihatannya kembali buram, suara di sekitar mendadak hilang, berganti dengan bunyi dengung yang sangat menyakitkan, hingga telinganya sampai mengeluarkan darah. Dia membungkuk layaknya orang bersujud, kemudian semuanya hilang dan juga gelap. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ketiga ya teman-teman, yang nantinya akan sekaligus menjadi part yang terakhir dari keseluruhan alur cerita dari cerita ini. Nah, bagaimana menurut kalian kelanjutan ceritanya? Dan part yang ketiga nanti merupakan part akhir, jadi saya sarankan untuk kalian semua agar kalian menontonnya dan juga mengikuti semua alur ceritanya. Untuk kalian yang belum menonton part awal, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Dan yang part terakhir nanti benar-benar sangat-sangat seru ya teman-teman untuk kalian nantikan, karena ternyata banyak plot twist yang ada di dalam cerita ini.
Untuk kalian yang penasaran dan untuk kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Karena dengan itu kalian akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Ya, sehingga kalian tidak akan ketinggalan video-video seru lainnya dan cerita-cerita menarik lainnya dari channel ini. Dan untuk kalian yang sudah like, comment, dan share serta subscribe juga, intinya saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Tanpa kalian channel ini tidak akan sampai sekarang ini. Dan juga terima kasih pokoknya sudah membantu channel ini bisa berkembang menjadi channel yang seperti sekarang ini, dan nantinya akan menjadi jauh lebih baik lagi ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman atas perhatian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata, ataupun mungkin narasi saya kurang jelas, artikulasi mungkin banyak salah ataupun kurang jelas juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ingat pokoknya video part terakhir nanti akan sangat seru kelanjutan ceritanya, jadi nantikan terus di channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.